Di tengah lanskap yang belum tersentuh ini, terdapat keindahan dan kehidupan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Melindunginya membutuhkan komitmen dan tanggung jawab. Di tengah kemajuan dan pertumbuhan industri, kita dihadapkan pada tantangan besar, yaitu emisi karbon yang terus meningkat. Pada tahun 2023, sekitar 75% dari total emisi karbon di seluruh dunia berasal dari sektor energi, transportasi, dan industri. Indonesia saat ini berada di antara 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, dengan pertumbuhan emisi rata-rata 5% per tahun selama 15 tahun terakhir. Jika dibiarkan, emisi Indonesia dapat meningkat 2 kali lipat pada tahun 2060. Namun, ada harapan melalui kontribusi perusahaan-perusahaan besar yang berupaya melestarikan dan memulihkan lingkungan. Jasa lingkungan, seperti udara bersih, air jernih, dan keanekaragaman hayati, merupakan manfaat penting yang disediakan alam bagi kehidupan kita, tetapi kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlanjutannya. Salah satu langkah yang dilakukan perusahaan untuk menjaga jasa lingkungan adalah dengan menerapkan carbon offsetting, yaitu mengimbangi emisi karbon mereka dengan mendukung proyek-proyek yang menyerap karbon dari atmosfer. Perdagangan jasa lingkungan menawarkan solusi bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam keberlanjutan. Dengan membeli atau menjual jasa lingkungan, perusahaan turut serta dalam menjaga ekosistem sambil memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Astra International menyadari dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan, terutama dalam hal emisi karbon. Dengan komitmen kuat, Astra menjalin kemitraan dengan IPB University untuk berkontribusi dalam proyek pelestarian lingkungan. Di tahun 2022, Astra mengeluarkan strategi keberlanjutan yang dikenal dengan Astra 2030 Sustainability Aspiration. Gitu. Jadi ada 10 aspirasi keberlanjutan Astra yang memang fokus untuk menjadikan Astra sebagai perusahaan yang lebih berkelanjutan lagi. Nah, dari ke-10 aspirasi tersebut, ada beberapa aspirasi yang relate dengan dekarbonisasi, yaitu terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca dan juga bauran energi baru dan terbarukan. Terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca, Astra menetapkan target penurunan emisi sebesar 30% di tahun 2030 dengan baseline tahun 2019. Seperti itu. Nah, dengan adanya target tersebut, maka Astra mencoba untuk melakukan upaya dekarbonisasi, baik melalui efisiensi, energi, atau renewable energy, bahkan melalui upaya compensate atau offset emission. Nah, setelah Astra melakukan perhitungan dari emisinya itu sendiri, sampai tahun 2030, Astra ternyata belum bisa menutup keseluruhan emisi supaya mencapai target 30% tersebut, baik dengan upaya efisiensi energi maupun renewable energy maupun switching teknologi. Gitu. Oleh karena itu, Astra menggunakan upaya terakhir, yaitu menggunakan upaya compensate atau internal offset emission. Oleh karena itu, pada tahun 2022 juga Astra menggandeng IPB untuk menentukan upaya yang bisa dilakukan untuk mengkompensate emisi Astra yang memang tidak bisa di-cover melalui efisiensi dan renewable energy. Dari pihak IPB waktu itu melalui Prof. Dodi dan juga Pak Handian menyarankan ke Astra supaya Astra mengambil gitu ya project Nature Based Solution. Nah, project Nature Based Solution ini merupakan project solusi berbasis alam di mana menggunakan pendekatan aforestasi, reforestasi, dan juga revegetasi. Kemudian, apa yang menjadi keunggulan dari program carbon offsetting Astra dibandingkan perusahaan lain? Karena memang model yang kami gunakan adalah model agroforestry, di mana masyarakat yang kami gandeng menanam tanaman komoditas berupa kopi atau kakao, kemudian tanaman buah produktif, durian dan alpukat, dan tanaman kehutanan. Itu yang bikin berbeda dengan proyek-proyek aforestasi atau reforestasi di perusahaan-perusahaan yang lain, gitu. Karena kami ingin tidak hanya untuk internal offset emission, tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk supporting conservation. PT Astra menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca secara bertahap hingga mencapai net zero pada tahun 2050. Pada tahun 2023, Astra telah berhasil menurunkan emisi sebesar 13,9% dibandingkan baseline 2019. Untuk mendukung target ini, Astra mengembangkan hutan karbon produktif seluas 2.491 hektar yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu Samosir, Sumatera Utara, Garut, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat, Banyumas, Yogyakarta, serta ekspansi di Pemalang, Kediri, dan Tulungagung, Jawa Timur.
seluas 913 hektar lahan existing telah ditanami sekitar 1.061.000 pohon dengan target penanaman 100% di tahun 2025. Hutan karbon ini diharapkan dapat menyerap sekitar 60.000 ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Sementara pada tahun 2050, proyeksi penyerapan karbon diperkirakan mencapai 1,12 juta ton CO2 ekuivalen sebagai bagian dari kontribusi Astra dalam mencapai target emisi net zero. Selain dapat mengurangi jejak karbon, program ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka mendapatkan pekerjaan dan pelatihan, serta peluang dari hasil ekonomi tanaman seperti kopi, durian, dan alpukat. Salah satu alasannya kenapa pakai skema agroforestry dan diatur sedemikian rupa jarak tanamnya, karena kan kita inginnya menanam itu bukan hanya program menanam hanya untuk kepentingan ekologi dan lingkungan, tetapi juga harapannya bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Makanya dengan jarak tanaman alpukat dan durian 8x6 itu untuk memberikan ruang tanaman agar nantinya bisa menghasilkan produksi yang kualitasnya bagus dan secara kuantitasnya juga bisa banyak. Sehingga memang jaraknya itu kita tetapkan 8x6 meter untuk tanaman buah alpukat dan durian. Sedangkan tanaman kopi ada di sela-sela antara tanaman buah tersebut. Jadi 2 meter x 2 meter atau 2x1 di tengah-tengah durian, dan alpukat itu tanaman kopi. Dan kemudian di pinggir-pinggir lahan itu tanaman pohon. Sehingga memang itu adalah sistem agroforestry, tetapi dengan keunggulan menggunakan komoditas unggulan. Jadi seperti kopi, nilai ekonominya cukup baik. Kemudian durian dan alpukat merupakan tanaman buah yang nilai ekonomi tinggi. Program hutan karbon produktif di Garut melibatkan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Para petani yang sebelumnya hanya menanam sayuran secara bertahap mulai beralih ke tanaman tahunan seperti kopi dan alpukat, sambil tetap menanam sayuran di antara jarak tanam pohon untuk menjaga pendapatan ekonomi mereka. Namun, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. PT Astra menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan proyek ini memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi PT Astra dalam program hutan karbon produktif meliputi aspek regulasi, keterlibatan masyarakat, dan pendanaan. Regulasi terkait perhutanan sosial masih belum stabil dan mengharuskan Astra untuk melakukan kajian akademis yang memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya. Astra juga harus melibatkan akademisi, dalam hal ini IPB, sebagai perantara dengan masyarakat karena lahan bukan milik Astra dan masyarakat belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan proyek ini. Selain itu, pendanaan proyek sepenuhnya bergantung pada dana internal Astra, tanpa dukungan pendanaan eksternal. Melalui komitmen pada keberlanjutan yang lebih bermakna, PT Astra menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjadi penggerak perubahan positif bagi lingkungan. Studi kasus PT Astra dalam menerapkan carbon offsetting menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan besar untuk menyeimbangkan antara pencapaian ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, perusahaan tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan di mana pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.